Baik, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kita lanjutkan analisis uji beda ya atau uji T. Nah, pada video kali ini, kita akan bahas uji beda satu sampel, yaitu yang ini ya, one sample t-test, yang membandingkan ya. Di video sebelumnya, kita sudah bahas bahwa uji T itu ada 3 ya. One sample t-test, independent sample t-test, dan part sample t-test. Nah, kali ini kita akan bahas yang one sample t-test yang digunakan untuk ya kalau dalam pembelajaran dalam sekolah bisa kita gunakan untuk menguji ketuntasan rata-rata kelas misalnya. Pokoknya intinya membandingkan rata-rata dengan suatu nilai gitu ya atau nilai populasi. Kita langsung saja ke contohnya misalkan seperti ini. Mau melakukan penelitian, anak-anak di SD 1 Semarang diambil sampel 25 anak. N berarti ya. Mereka dimintai untuk mengukur rata-rata tiap hari lama waktunya yang digunakan untuk menonton TV. Kemudian diperoleh data sebagai berikut. Siswa yang pertama ternyata sehari menghabiskan waktu 2,3 jam untuk menonton TV rata-rata ya. Siswa yang kedua 3,7 jam rata-rata perharinya. Siswa yang ketiga 3,5 jam dan seterusnya. Sampai siswa yang ke-25. Nah, kemudian ingin diketahui apakah benar anak-anak sekarang membutuhkan waktu menonton TV mencapai 31 jam per hari. Ya, dari sampel 25 anak ini kita ingin menguji apakah ya dari populasinya ini di SD Negeri 1 Semarang itu benar mencapai 3,1 jam. Jadi ini rata-rata populasinya. Apakah benar rata-rata populasinya mencapai 3,1 dengan sampel 25 orang anak ini. Ini rumusnya. Berarti kita harus cari X-bar-nya rata-rata ini dari rata-rata sampel ini. Kemudian simpangan baku dari 25 sampel ini. Untuk menentukan S, ini rumusnya ya X1 min X-bar kuadrat bagian. Yang pertama kita harus mencari rata-ratanya. Nah, ini hipotesis yang akan kita uji. Mu sama dengan 3,1 atau rata-rata sampel sama dengan rataan asumsi populasi sebesar 3,1. H1-nya kebalikannya ya, rata-rata sampel tidak sama dengan rata-rata asumsi sebesar 3,1. Tadi kita harus menentukan simpangan bakunya ya. Nah, untuk menentukan simpangan baku atau S-nya karena tadi ini ya T-nya T X-bar min. Jadi kita harus tahu S-nya simpangan bakunya. Sedangkan simpangan baku itu rumusnya ya, akar dari jumlah masing-masing data dikurangi rata-rata kemudian dikuadratkan dibagi N. Nah, jadi kita harus tahu rata-ratanya dulu. Untuk menghitung rata-ratanya ini dijumlahkan semuanya ya, ini dijumlahkan di sini berapa ya, jumlahnya di sini misalkan A, maka di sini adalah A dibagi N, N-nya 25 dibagi 25, nanti ketemu berapa? Misalkan ini ketemu B ya, nanti teman-teman coba hitung B. Nah, setelah itu mencari simpangan baku ya, kita butuh tabel bantuan ini. X dikurangi X-bar. Tadi X-barnya rata-ratanya kita misalkan dengan B. Berarti 2,3 dikurangi B sama dengan berapa? Tulis 3,7 dikurangi B berapa? Tulis ini gitu ya. Setelah itu hasil ini dikuadratkan ya. Dipangkat 2 kan? Dipangkat 2 ya, dikuadratkan hasilnya tulis. Ini juga sama, dikuadratkan hasilnya tulis ini dan seterusnya ya. Sampai yang bawah kemudian dijumlahkan di sini ya. Ini sama dengan nilai jumlah dari XI dikurangi X-bar yang sudah dikuadratkan ya. Nilai yang di sini itu adalah nilai. Nah, misalkan di sini nilainya C. Nah, tinggal dimasukkan ke rumus ini. Jadi ini sama dengan C per 25. Ketemulah angkanya berapa di sini. Ya, dimasukkan di sini. Ini misalkan D. Tinggal dimasukkan ke rumus T, X-bar. X-barnya ini ya, ambil di sini.
Mu-nya rata-rata populasinya tadi 3,1 ya, diduga ya, 3,1 ini. Kemudian dibagi S, S-nya ketemunya adalah angka yang di sini ya, pindahkan ke sini, S-nya di sini dimisalkan di per akar N, akarnya N-nya 25 itu ya, dihitung kalkulator nanti ketemulah nilai T hitung di sini ya. T hitung. Nilai T sebesar ya, tulis di sini disebut nilai T hitung. Untuk memperoleh nilai T tabel diperlukan informasi tentang derajat kebebasan atau dB ya dari distribusi yang kita teliti. Cara untuk memperoleh dB dilakukan dengan menggunakan rumus N-1. N-nya 25, jadi 25 dikurangi 1 sama dengan 24. Dengan dB sebesar 24 dan taraf signifikansi 5% diperoleh T tabel sebesar, kita lihat lampiran. Alfanya 5%, berarti kan 5% itu kan sama dengan 0,05 ya. Nah, kemudian dB-nya 24. Ke bawah ketemulah di sini. Jadi T tabelnya adalah 2,064. 2,064. Berikutnya nilai kita bandingkan nilai T hitung yang di sini tadi ya. Tulis lagi di sini. Tulis lagi di sini. T tabel sebesar 2,064. Apakah nilai yang di sini lebih kecil atau lebih besar dari 2,064 ya, lebih kecil atau lebih besar. Kalau lebih kecil ya di sini tulis lebih kecil, kalau lebih besar ya tulis lebih besar. Nah, kalau T hitung lebih kecil dari T tabel ternyata, maka H0 diterima ya. H0 diterima, di sini tulis terima gitu ya. Tapi kalau ternyata T hitung lebih besar dari T tabel, maka ya, kalau di sini tulis lebih besar, berarti di sini H0 ditolak. Nah, kalau H0 diterima, artinya apa? Kalau H0 diterima, ya kesimpulannya ini bunyi H0-nya. Rataan sampel sama dengan rataan asumsi populasi sebesar 3,1. Ya, kalau H0 diterima. Nah, kalau H0 ditolak, berarti yang diterima H1-nya. Berarti artinya apa? Di bawah kesimpulannya. Kesimpulannya berarti rataan sampel tidak sama dengan rataan asumsi populasi sebesar 3,1. Ya, tadi ditulis ya. Jadi kalau H0 diterima, yang ditulis di sini adalah bunyi H0-nya. Kalau H0 ditolak, yang tulis di sini adalah, atau kita terima H1-nya. Yang tulis di sini kesimpulannya adalah. Begitu untuk analisis uji T menggunakan one sample t-test. Langkah-langkahnya seperti itu. Nanti silahkan dicoba ini ya, dihitung. Filenya ini bisa di-download di bahan perkuliahan. Terima kasih. Untuk berikutnya, pertemuan berikutnya kita lanjutkan ke uji T yang part sampel t-test dan independen sampel t-test. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.